Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di minggu ke-9 atau puasa ke-11 hari ini Jumat tanggal 23 April 2021, 3 kelas dimulai dari kelas D, kemudian kelas C dan kelas A sejak pukul 8 hingga nanti pukul 2 siang. Untuk hari ini teman-teman yang berbahagia, kita asinkronus, jadi diharapkan teman-teman bisa menyimak video ini untuk gambaran persiapan dari penulisan artikel individu untuk mata kuliah Islamic Values and EFL. Salawat dan salam kita dipacurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Baik, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan, saya akan share screen bahwa apa yang akan teman-teman lakukan sejak hari ini hingga 2 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 7 ya, diharapkan selesai untuk tugas individu mata kuliah Islamic Values and English as a Foreign Language. Kemudian beberapa topik ya nanti menyusul, saya sudah bikin formnya. Yang pertama pagi ini harap teman-teman semua menyimak dengan baik. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa wapri atau kita diskusi di grup. Saya mohon izin hari ini kita asinkronus karena saya ada keperluan di luar. Insya Allah setelah rekaman ini selesai, saya langsung ke lokasi dan saya info nanti lewat grup. Teman-teman yang berbahagia, kita mulai share screen untuk pengembangan dari tugas teman-teman. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi untuk artikelnya, teman-teman akan dibuat sederhana untuk mata kuliah ini, karena mata kuliah ini kita bicara seputar nilai-nilai Islam, ya terutama al-Islam dan kemuhammadiyahan, serta hubungannya ya, kaitannya dengan English as Foreign Language, jadi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi saya buatkan template sederhana teman-teman dengan pola seperti ini. Pola seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama judul teman-teman, judul nanti disesuaikan ya teman-teman ya. Judul biasanya lebih besar dari biasanya 14 fontnya ya, fontnya 14. Nanti semua ditulis dalam Times New Roman ya teman-teman. Times New Roman dengan spasi 1 ya. Spasi 1, ukurannya 2 kanan ya, 2 kanan, 2 kiri. Kemudian 2 cm juga atas dan bawah. Atas dan bawah. 2 cm. Jadi ukurannya kertasnya adalah A4. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini judul. Ini judul saya beri tanda kuning. Judul. Yang ada di daftar list itu nanti teman-teman itu topik dan teman-teman silakan kembangkan judulnya ya, judulnya.
Saya kasih judul misalnya atau topik misalnya. Oh iya, terutama untuk artikel ini teman-teman memang kita buat dalam bahasa Indonesia ya, dalam rangka nanti dibuat kompilasi sama halnya dengan mata kuliah yang lain, supaya nanti juga dapat dibaca oleh rekan-rekan lain begitu ya. Pun kalau ada nanti dimasukkan ke proceeding atau di seminar, nanti bisa kita alih bahasakan ke bahasa Inggris. Baik teman-teman, judulnya misalnya pengembangan materi ajar bahasa Inggris anak usia dini. Nah, kemudian di bawahnya ini teman-teman, untuk judul semuanya kapital ya teman-teman. Jadi pilih, teman-teman sudah tahu, pilih uppercase. Oh, lupa saya. Uppercase. Nah, ini 14 ya teman-teman ya. 14 Times New Roman. Ya teman-teman ya, Times New Roman. Nah, seperti ini. Nah, di bawah judul ini, judul maksimal 14 ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lebih ya. Nah, nanti dibuat penulis, ini 12 ya teman-teman ya. Penulisnya. Penulis misalnya Ahmad. Ya. Ahmad, nanti prodinya adalah pendidikan bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan lupa teman-teman emailnya ya, karena memang kita mengikuti standar penulisan artikel begitu ya teman-teman ya. Misalnya emailnya adalah ahmad@ahmad76 misalnya ya. ahmad86@gmail.com. Nah teman-teman, oke. Setelah ini yang dilakukan adalah menulis abstrak. Abstrak ini teman-teman tidak serta-merta dibuat dari awal, tidak. Ini dibuat terakhir ya. Dibuat terakhir apabila makalah selesai ya. Makalah selesai, karena ada poin-poin yang akan teman-teman sampaikan di dalam abstrak ini ya. Abstrak nanti dibikin justify polanya, ya tidak boleh ya. Jadi abstrak nanti dibuat terakhir apabila makalah selesai, karena akan menjelaskan poin-poin apa saja, dari artikel yang sudah ditulis ya, sudah dibahas. Oke, teman-teman. Jadi nanti pola untuk abstrak adalah pola imrat ya. Saya pernah jelaskan pola imrat. Jadi pola abstrak itu pola imrat yang terdiri dari introduction, kemudian ada method, ada result, and discussion. Itu ya teman-teman ya. Nah jangan lupa teman-teman di sini tulis keywordsnya minimal 3 kata. Oh ya, untuk abstrak sendiri maksimum 200 kata ya, maksimum. Mungkin teman-teman nanya ya, bagaimana dengan minimumnya? Minimum 150
kata. Ya. Jadi itu teman-teman. Oke. Nah, ini harus spasinya rangkap ya teman-teman ya. Single space. Oke, ini diatur dulu di sini. Oke, ya. Ya teman-teman. Nah, ini untuk abstrak. Selanjutnya teman-teman, bagian pertama dari artikel teman-teman adalah introduction. Ya, introduction atau pendahuluan ya. Pendahuluan. Teman-teman, kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi di dalam file ini nanti juga di-share di grup. Ini sudah ada ya. Jadi apa, kenapa, bagaimana, untuk apa. Ya, jadi ini sudah dijelaskan. Isi dari introduction itu apa aja. Ya, isi introduction itu apa saja. Jadi teman-teman dengan membaca terlebih dahulu artikel yang berhubungan dengan topik teman-teman, maka teman-teman bisa menemukan apanya gitu. Jadi apa di sini teman-teman? Pertama adalah kita lihat dari topik nih. Teman-teman di sini judulnya adalah Di sini judulnya pengembangan materi ajar bahasa Inggris anak usia dini ya. Jadi nanti ini contoh judul aja ya. Nanti harus kita masukkan poin misalnya di sini pengembangan nilai ya, pengembangan nilai al-Islam Muhammadiyah pada materi ajar bahasa Inggris anak usia dini ya. Coba kita lihat di sini 12. Sudah oke ya. Pada materi anak usia dini. Nah, bagusnya gini, ini dibuat spasinya rapat ya untuk judul. Ini memang harus kita rapikan teman-teman. Oke. Maaf. Nah, di pendahuluan teman-teman kita sudah tahu judul teman-teman adalah Islamic Values atau di sini AIK. Jadi pengembangan AIK pada materi ajar bahasa Inggris anak usia dini. Teman-teman boleh memulai dari apa itu materi ajar ya. Dapat memulai dengan apa itu materi ajar anak usia dini. Ya, materi ajar anak usia dini adalah pengenalan huruf misalnya. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi apanya itu sudah terjawab. Nah, ditambah lagi kalau teman-teman misalnya membaca buku, melihat buku yang sudah ada atau apa yang diajarkan di pendidikan anak usia dini, otomatis teman-teman tahu apa materi bahasa Inggris ya. Apa itu materi ajar bahasa Inggris anak usia dini. Begitu ya, itu tentang apanya teman-teman. Kemudian kenapa? Kenapanya adalah bahwa kalau teman-teman melihat kegiatan di PAUD atau kegiatan buku teks atau bahan ajar yang disediakan guru, misalnya di sana hanya terdapat katakanlah contoh misalnya ya, contoh kenapanya di sini, misalnya di dalam materi ajar belum terdapat Islamic values atau kurang belum atau kurang
kurang ya Islamic values. Misalnya ya, misalnya itu contoh ya, terlihat pada contoh yang terdapat di buku atau yang diucapkan guru tentang pets, hewan kesayangan ya, hewan kesayangan atau hewan peliharaan. Teman-teman sudah tahu lah ya bahwa kalau kita merujuk kepada nilai-nilai Islam, teman-teman kita merujuk kepada hewan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sudah tahu ya, Nabi Muhammad SAW, misalnya kuda ya, Nabi pecinta kuda ya. Kemudian kucing ya, nah kucing. Nah di sini kan ada nggak contoh horse? Kalau ada ya sudah, nggak masalah ya. Kucing, cat misalnya. Kemudian ada lagi unta ya, unta. Unta itu apa? Camel ya. Camel. Nah, ini disebutkan ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kadang maaf nih teman-teman, masih terdapat hewan peliharaan yang memang ada sih yang pecinta ular begitu ya. Itu memang ada, atau iguana atau apa. Nah, itu sebaiknya ketika teman-teman mengusulkan untuk pengembangan ya, disarankan jadi hewan-hewannya adalah di luar yang hewan disebutkan tadi. Begitu ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita sudah dapat ini. Kenapa? Karena masih terdapat contoh yang dijelaskan guru atau yang terdapat pada materi, buku atau modul atau handout gitu ya. Itu ketika menjelaskan ke anak PAUD, misalnya dengan nyanyi atau dengan membaca, cat misalnya ya, C-A-T, cat. Wah ini berarti materi sudah oke, dengan gambarnya sudah oke. Tapi tiba-tiba ada lagi misalnya python ya, ular piton. Kan ada yang memelihara ular piton ya, ada juga yang memelihara harimau begitu ya. Ada juga yang memelihara iguana misalnya. Seperti itu kan, itu tidak islami ya teman-teman ya, karena hewan itu juga harus dilihat ya dari misalnya kalau python, ular begitu kan lendirnya ya, najisnya dan sebagainya. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika masih terdapat tadi yang belum, maka jadi maka dibutuhkan pengembangan materi yang sesuai dengan ya nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam. Misalnya dengan memberikan tadi ya contohnya, misalnya dengan memberikan materi tentang pets pada contoh di atas ya, contoh di atas. Nah terus teman-teman, untuk apa? Jadi di pendahuluan ini teman-teman bisa menegaskan adalah untuk apanya adalah pengembangan materi bahasa Inggris di PAUD dengan nilai-nilai, di PAUD misalnya ya, di PAUD dengan nilai AIK-nya atau Al-Islam gitu ya, dan kemuhammadiaan akan membentuk gitu ya, akan membentuk karakter ya, karakter yang mencintai hewan begitu ya teman-teman ya, karakter yang
senantiasa kan kita ada yang namanya ini ya teman-teman ya. Saya lupa istilahnya untuk bukan penangkaran ya, tapi dia lupa bahasa Inggrisnya itu. Jadi dia semacam bagaimana memelihara hewan itu tidak punah gitu ya. Apalagi jika ada yang memelihara kucing hutan misalnya ya, maka itu sudah merupakan konservasi ya, senantiasa memelihara memelihara hewan agar terhindar dari kepunahan. Nah, ini udah nilai-nilai Islami, teman-teman, nilai-nilai universal. Ya. Oh ya, untuk di pendahuluan ini saya lupa ya. Walaupun nanti di kajian literaturnya itu, kajian teorinya itu teman-teman juga akan memasukkan sumber Al-Quran, hadis. Jadi di antara ini teman-teman boleh di awal, boleh di tengah, ya boleh di akhir. Jangan lupa masukkan dalil Al-Quran, sumber Al-Quran, dan Al-Hadis. Gitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita ke yang paling penting di sini teman-teman adalah di sini nanti jangan lupa ya teman-teman ya. Memasukkan gitu ya. Masukkan juga sumber referensi yang menguatkan penjelasan ya, dari apa, kenapa, bagaimana dan seterusnya ya, menguatkan penjelasan di bagian introduction ya. Jadi misalnya terhindar dari kepunahan menurut katakan Anwar 2020 misalnya ya. Nah, ini tolong dibuat formatnya itu sudah dengan mendelay ya teman-teman ya. Jadi jangan dibuat manual. Karena teman-teman jauh-jauh hari sudah saya ingatkan dibuat dengan Mendeley ya. Baik teman-teman, sekarang ke bagian kedua, kajian kepustakaannya, kajian kepustakaan atau kajian teori ya, kajian teori. Nah, kajian teori ini memuat apa saja hal-hal relevan, apa saja yang dibahas sesuai topik atau judul teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja nanti kajian teori misalnya teman-teman buat A misalnya pembelajaran bahasa Inggris di PAUD misalnya, di PAUD. Bagaimana itu pembelajaran bahasa Inggris? Dijelaskan. Cari sumbernya. Ya, sumbernya. Ini bisa dibikin seperti ini teman-teman ya, modelnya. Atau bisa nanti modelnya jadikan satu, boleh. Maksudnya jadikan satu adalah per paragraf di kajian teori itu pembahasannya pembelajaran bahasa Inggris di PAUD, kemudian nanti yang B itu atau paragraf kedua atau paragraf apapun ya, karena nggak harus tergantung masing-masing paragraf, enggak kan, perluasan dari paragraf satu bisa memakan beberapa paragraf lagi teman-teman. Nah yang kedua misalnya materi ya, materinya seperti apa. Jadi biasanya materinya dengan lagu, ada bacaan singkat, ada pengenalan huruf dan lain sebagainya ya. Lalu yang ketiga teman-teman, karena di sini sesuai topik, maka teman-teman harus memasukkan nilai-nilai AIK atau nilai-nilai Islam dalam materi bahasa Inggris
PAUD ya, PAUD atau anak usia dini boleh ya dijelaskan. Nah, untuk ini teman-teman tolong ya, tolong penjelasan dengan gambar begitu ya. Kemudian ada matriks, kemudian ada juga misalnya data yang lain ya. Data yang lain itu maksudnya kalau teman punya data misalnya diambil dari penelitian lain, dia sudah membuat tabel sendiri bahwa rata-rata materi ajarnya itu kurang ya menampilkan nilai-nilai Islam. Nah itu mulai misalnya dia bikin tabel dari PAUD sampai perguruan tinggi itu rata-rata kurang misalnya seperti itu. Itu namanya data ya teman-teman. Nah jadi kemudian di kajian teori ini kita lihat lagi pengembangan pada materi ajar. Nah di sini tugas teman-teman ini pengembangannya ya. Jadi di sini yang D pengembangan materi ajar bahasa Inggris anak usia dini. Nah ini teman-teman bisa dari sumber buku sebelumnya itu teman-teman kembangkan ya, apa yang kurang, apa yang tidak ada ya. Sumber buku sebelumnya dikembangkan. Jadi tolong print screen buku, print screen materi ya, materi. Begitu. Oh ya, untuk ini saya lupa dari atas lagi. Jadi nanti ini teman-teman buat maksimal 10 halaman ya. Minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Karena akan ada gambar, akan ada tabel dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita sedikit lagi nih. Nah, setelah ini selesai teman-teman di kajian teorinya, maka ada yang namanya pembahasan ya teman-teman ya. Jadi pembahasan, nah di sini ya, ini pembahasan. Nah di literature review itu juga didukung dari hasil penelitian yang dibahas juga ya teman-teman. Ini saya copy lagi ke bawah. Jadi jangan lupa nih bahwa menurut si A, B, C bahwa untuk pembelajaran bahasa Inggris PAUD itu begini dan nilai-nilainya begini. Gitu ya guys. Ini nih tolong diingat ya. Ini harus ada dukungan hasil penelitian sebelumnya sama kayak penjelasan di bagian pendahuluan. Nah, teman-teman, selanjutnya di bagian terakhir ini discussion yang paling penting itu terdiri dari mana tadi? Bagian discussion, hasil dan pembahasan. Ya, Ctrl C. Hasil dan pembahasan ini Nah, hasil dan pembahasan ini teman-teman uraikan bahwa terdapat kekurangan dari materi ajar sebelumnya. Kemudian juga teman-teman misalnya mengkritik misalnya tidak ada gambar dan lain-lain. Maka teman-teman buat versi dari yang teman-teman kembangkan. Ya, yang teman-teman kembangkan. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, untuk pengembangan sendiri butuh yang namanya need analysis. Tapi itu nanti akan saya jelaskan di insya Allah pertemuan minggu depan. Harusnya begitu. Jadi mulainya dari need analysis,
kemudian juga observasi kurikulum, observasi buku materinya. Tapi karena ini sifatnya kajian teoretis, jadi teman-teman langsung ke action-nya bagaimana materi itu dikembangkan ya, materi dikembangkan dan jadinya akan seperti ini menurut versi teman-teman. Nah, jangan lupa juga nanti terakhir adalah referensi. Kesimpulan ya, kesimpulan dulu. Kesimpulan, nah kesimpulan itu tidak mengulang kalimat di atas ya teman-teman, tapi teman-teman simpulkan bahwa materi dalam satu bab ini diusulkan seperti ini, mungkin masih terdapat kekurangan, misalnya dari segi apa namanya gambar ya, kemudian dari segi apa hubungan dengan materi yang lain dan seterusnya bisa seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi discussion-nya nanti mana format akhir, apakah itu nanti dalam bentuk apa namanya tadi kalau screenshot awalnya adalah tidak ada gambar, maka di bagian discussion itu teman-teman bikin ini modal saya dengan gambar, kemudian ada link YouTube-nya dan sebagainya seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, referensi mengikuti pola Mendeley dengan tulisan APA ya. Jadi format tulisannya adalah APA. Jadi teman-teman tulisan APA di sini APA ya, American Psychology Association gitu ya, APA. Nanti dibikin justify ya di rata kiri kanan. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu ya. Saya mau izin pamit dulu. Mohon dipelajari betul. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan Japri atau bisa di WhatsApp group ya disampaikan. Terima kasih, sukses. Dan tugas pertama teman-teman adalah boleh mengusulkan topik atau nanti menunggu dari saya. Yang pasti teman-teman sudah mempelajari ini betul dan tinggal teman-teman bikin ininya saja sih, template-nya sendiri ya sesuai dengan template ini. Jadi teman-teman kerjanya juga lebih cepat. Makasih. Sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.